Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Hi Leute, hi guys, nice to see you again. Welcome to the channel of Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo, the channel of education. Ya, selamat siang, Bapak Ibu. Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you this afternoon? Selamat siang, Pak. Yeah, amazing. Thank you. Yeah, okay. It's great that we can meet again through this Google Meet this afternoon, and hopefully you just fine and ready to combat, to struggle for the brighter future. Haleluya. Ya, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita mau presentasi video ya, Bapak Ibu ya. Jadi videonya mau kita lihat dulu, tapi sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah mengisi semua formulir M31B? Tadi saya sudah lihat sebagian sudah upload semua, ya. Apakah Bapak Ibu sudah mengisi itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah, Pak. Ya, berarti itu akan lebih memudahkan kita untuk kita mereview video teman-teman kita. Waktu kita cukup banyak, Bapak Ibu ya. Besok juga masih ada, ya, masih ada. Jadi ya kita slow down aja. Yang penting Bapak Ibu menjadi paham seperti itu. Nah, untuk video ini saya pikir kita gunakan metode yang sama saja ya, gunakan model yang sama saja. Tadi kayak Pak Arif mereview punya Pak Aisyafullah, lalu Pak Aisyafullah mereview punya Pak Arif dan seterusnya seperti itu. Nanti kita buka forum untuk kita semuanya bisa ambil bagian juga. Bagaimana? Setuju dengan model itu? Iya, Pak. Pak Aisyafullah bagaimana? Setuju, Pak. Iya. Ya, baik ya. Ya, baik ya. Pak Aisyafullah saya mau kasih tugas. Kalau Pak Arif saya sudah kasih tugas khusus dia. Pak Aisyafullah itu saya kasih tugas untuk mencek dan recheck jadwal kita, Pak. Nah, itu. Pak, siap, Pak. Ya, biar kita sinkronkan ya, biar sama gitu juga ya. Oke, Pak Aisyafullah ya, siap ya? Siap, Pak. Ya, baik ya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung saja. Siapa yang akan menjadi peserta pertama ya, maksudnya pasangan pertama yang untuk mempresentasikan videonya? Silakan. Siapa saja boleh. Ladies first. Siap tentunya. Ya, internasional ladies first, ya kan. Tapi ini untuk kali ini ada exception, terkecualian, ya kan. Gentle juga boleh, karena masalah assignment ini kan, masalah tugas gitu. Yang sudah siap aja dulu, ya, yang sudah siap supaya tampil lebih dahulu, ya kan. Kita menggunakan semboyan I'm the champion. Seperti itu. Iya. Ya, bagaimana Bapak Ibu, siapa dulu? Silakan. Pak Arif gimana? Udah Pak Arif sama Pak Aisyafullah. Ayo ready? Boleh, Pak Arif, silakan Pak Arif. Mau duluan? Ya. Kemarin saya duluan, sekarang Pak Arif duluan ya. Saya sampai mau masuk. Iya, iya. Ya, baik ya. Jadi Pak Arif dulu kita kasih kesempatan yang terhormat ini tentunya. Karena be the first itu enggak sembarangan. Penghormatan kepada komisaris. Iya, kepada komisaris dulu ini. Ini ya penghormatan dulu kepada komisaris. Ya. Baru Pak Arif nanti memaparkan presentasinya. Kita semua jangan lupa ya,
kita unmute dulu speaker kita yang lainnya supaya Pak Arif bisa lebih fokus, lebih nyaman dia, supaya jangan ada suara-suara eksternal. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, Pak Arif dipersilakan. Ya, baik Pak. Bapak Ibu, saya mengawali untuk mereview video praktek pembelajaran yang sudah dibuat oleh Pak Ae. Baik Pak, karena waktu kita sangat panjang, jadi mungkin saya minta kesempatan untuk memutar terlebih dahulu video yang dimiliki oleh Bapak Ae. Ini Pak. Boleh, silakan Ya. Pak. Baik Pak. Pak Arif ketawa sendiri. Saya lihat Pak Ae soalnya. Pak Ae, ini videonya sebentar Pak Ae ya. Ya, baik Pak. Ini video mungkin agak berat dia ya, diputar. Iya Pak. Mudah-mudahan bisa diputarkan Pak. Ini linknya melalui YouTube yang sudah dipublikasi oleh Pak Ae. Oh ya, baik. Sudah tampil Bapak Ibu semuanya? Sudah, Sudah. Baik. Ya, baik. Kalau gitu saya bisa memulai untuk memutar video. Ya, silakan Pak Arif. Alright, ladies and gentlemen, let me show. Pak Arif, suaranya tidak terdengar Pak Arif. Handspree-nya dicabut kayaknya, harus dicabut dulu. Ya, suaranya terdengar Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau ya pakai handspree enggak Pak Arif ya? Enggak ya? Enggak, Pak Ae, saya sudah cabut. Berarti coba Iya, di ininya di settingan speakernya coba di ini Bu Pak Arif. Di dekat present now itu ada titik 2, ada setting. Coba mikrofonnya ke ini apa? Ke device bawaan laptopnya coba. Ya, Pak Ae, ini sudah di titik 3. Use phone for audio. Saya buka setting dulu ya Pak ya. Ya. Di sini ada communication, default, and speaker. Itu default aja Pak Arif. Ya, sudah Pak, sudah default. Sudah. Mungkin barangkali Pak bisa membantu. Kalau di Pak bisa mengeluarkan audionya. Coba ya. Coba sekarang dicoba Pak Arif. Mudah-mudahan udah bisa. Sudah ada Pak? Belum ya Pak ya? Coba. Ya belum. Belum Pak Arif. Belum ada. Aduh, apa ya ini? Sebentar. Belum. Emang dari kemarin masalahnya ini ya Pak ya? Iya.
Oke, masuk setting. Oke, saya coba dulu yang communication ya Pak ya. Ya, Gimana Pak E? coba di play. Tidak ada, Pak. Sudah muncul suaranya ada Pak E? Belum, Pak. Sudah ada? Belum. Iya. Yang mikrofonnya coba Pak Arif ada apa aja, Pak? Nah, itu. Ada communication, default, sama microphone. Sama ya, Realtek ya. Coba saya klik yang communication. Bentar. Bentar. Kembali lagi. Bisa, Pak Arif? Sudah di play? Masih belum keluar Pak E? Masih belum, saya coba. Sudah? Saya coba dari saya coba. Belum ada suaranya. Oh iya, belum ya. Oke. Kita tolong Pak E untuk ditampilkan videonya. Ya. Sudah ada, Pak Arif, tampilannya? Sudah ada Pak E? Kalau ada suaranya, kasih tahu ya. Ini saya soalnya nggak mikrofonnya dicabut. Jadi nggak bisa ada suaranya. Ya. Ada Pak E, namun kecil. Mungkin karena jaringan juga Pak E. Ya, cukup Pak E. Sehat semuanya. Tapi di daerah saya. Ya. Alhamdulillah. Sarapan, Pak. Oh, lagi hujan di sana ya. Sarapan, diusahakan sarapan dulu sebelum kita mengawali aktivitas hari ini. Ya. Nah, ya Bapak ingat karena di masa pandemi ini tolong dijaga kesehatannya, ya. Misalkan rajin-rajin sering mencuci tangan, ya. Selanjutnya ketika misalnya keluar kalian usahakan untuk menggunakan masker, ya, dan jaga pola makan, minum vitamin supaya kita bisa lebih sehat terus, ya. Oke. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai saja Bapak yang pimpin. Jadi untuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan memasuki kompetensi dasar yang baru, yaitu adalah metode pengolahan makanan.
Bapak ingin mengulang terlebih dahulu nih materi yang kemarin potongan sayuran. Arif, apa masih ingat nggak potongan sayuran apa saja ya? Potongan sayuran apa saja? Ya, baik Pak. Saya coba mengingat Pak dari yang sudah belajar Pak. Saya mau sebut juga mengiris. Kita mulai untuk materi hari ini. Silakan kalian buka Google Classroom. Silakan buka Google Classroom-nya dulu ya. Di sini Bapak sudah memasuk materi dan apa namanya link yang terhadir. Ini sebelum kita mulai Bapak sudah ini tinggal diklik saja di sini ya. Dan untuk bahan pembelajaran ya nanti Bapak sudah masukkan sini sebagai pembelajaran kalian nanti. Sudah diisi semua? Sudah Pak. Sudah. Oke Bapak cek ini ternyata sudah masuk semua ya, masuk undang nih. Ini tinggal diisi ya. Oke. Materi yang akan kita pelajari di sini adalah pertemuan pertama itu menerapkan metode pengolahan makanan. Materinya ini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dari pengolahan makanan, tujuan pengolahan makanan, dan tahapan persiapan pengolahan makanan. Bagi tujuan pembelajarannya di sini siswa dapat menggunakan pengertian metode pengolahan makanan, siswa dapat menyimpulkan tujuan pengolahan makanan, dan persiapan pengolahan. Ya, proses dari bahan-bahan mentah menjadi bahan matang dan siap dimakan, Pak. Oke, betul. Nah, jadi pengertian pengolahan makanan tersebut adalah proses pemberian panas, application of heat sehingga bahan yang dimasak dapat dimakan, ya, dan aman untuk dikonsumsi dan mudah dicerna dan baik juga penampilannya menjadi lebih baik itu, ya. Itu pengertian dari pengolahan makanan. Coba perhatikan, amati kalian tentang video berikut. Sudah disimak videonya? Sudah, Pak. Oke, kira-kira dari video yang ditonton tadi, apa yang bisa kamu dapatkan dari video yang tadi ditampilkan? Ya, silakan. Saya Pak Surya. Jadi, sudah kita melakukan proses pengolahan, bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian, kita mempersiapkan, lalu kita harus membersihkannya supaya bahan makanan yang kita olah itu menjadi higienis. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pemotongan. Setelah itu baru bahan makanan yang sudah siap itu kita olah sehingga menjadi makanan seperti itu, Pak. Iya, bagus sekali. Di dalam proses pengolahan makanan itu mempunyai tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah makanan lebih mudah untuk dicerna. Tujuan yang kedua, membuat makanan aman untuk dimakan. Nah, selanjutnya tujuan yang ketiga adalah meningkatkan rasa dan aroma. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan penampilan dan warna. Tujuan dari pengolahan makanan yang terakhir adalah menambah kandungan dari zat gizi. Jadi di dalam Google Classroom di sini Bapak sudah tampilkan di dalam Google Classroom di sini Bapak sudah berikan tugas di sini yang harus kalian lakukan hari ini pada pembelajaran hari ini. Nah, silakan cari tahap-tahap proses persiapan makanan yang
harus dilakukan. Artinya seperti ini. Artinya adalah sebelum kita melakukan pengolahan makanan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Searching di internet, selanjutnya diskusikan, ya, baru nanti dipresentasikan. Nah, untuk kelompok, Bapak sudah bagikan di sini. Bisa kalian buka nanti. Diskusi kalian bisa menggunakan aplikasi apa saja, ya. Bisa menggunakan WA, bisa menggunakan video call. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit. Beres semua? Ya, kalau sudah beres, silakan siapa yang duluan menyampaikan hasil diskusinya. Saya dulu ya, silakan, Jesse. Ya. Ya, jadi tahapan-tahapan kita dalam memasak itu meliputi yang pertama persiapan bahan dulu Pak, apa yang akan kita olah. Nah, setelah kalau bahannya sudah siap, habis itu kalau ada yang perlu pesanan, kita timbang dulu Pak bahan-bahannya, sehingga nanti tidak bolak-balik. Betul. Kita langsung ke refleksi. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pembelajaran kita hari ini. Dari refleksi pembelajaran hari ini siapa? Satu atau dua orang ya. Arif. Ya Pak, saya akan coba Pak. Jadi dari pembelajaran untuk materi yang Bapak sampaikan yang bisa saya terima, Ya. itu ada pengertian pengolahan makanan Pak. Oke, pengertian. Pengolahan makanan itu adalah ya pengolahan makanan itu adalah proses pemberian panas Pak, sehingga bahan yang dimasak bisa dimakan Dan aman untuk dikonsumsi ya. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, silakan dicek dulu ya. Di sana sudah Bapak sisipkan untuk tes post testnya. Ya, untuk tes post testnya linknya di sini sudah di PowerPoint juga sudah ada di sini. Kalau misalnya ingin lebih bagus lagi, lebih mudah lagi, tinggal klik itu kalian bisa cek di Google Classroom. Di sini sudah Bapak tampilkan untuk evaluasi pembelajaran ini. Ya, oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, setelah selesai baru kita tutup. Oke, silakan dikerjakan untuk evaluasinya. Iya Pak. Saya sudah selesai Pak. Sudah selesai. Ternyata nilainya sudah bagus semua ya. Pelajaran minggu depan itu kita nanti akan mempelajari tentang peralatan dari pengolahan makanan. Ya, jadi tolong dipelajari terlebih dahulu. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu tentang peralatan pengolahan makanan. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, Pak, lanjutkan lagi minggu depan. Bapak akhiri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mencoba ikut memperhatikan video praktik pembelajaran yang sudah dibuat oleh Pak E. Nah, sekarang saya akan coba paparkan untuk hasil review dari video praktek pembelajaran. Mohon tunggu sebentar, saya akan presentasikan dulu. Baik Bapak Ibu, sudah tampak untuk LK 31B-nya? Belum. Belum Pak Arif. Belum. Ya, masih proses mungkin Pak.
Sudah Bapak Ibu sudah tampil? Sudah. Ya, baik. Berarti bisa kita mulai untuk review video praktek pembelajaran yang dimiliki oleh Bapak A. Saifullah. Ya, ada aspek-aspek yang dianalisis dari video praktek tersebut. Dari aspek yang pertama, sini ada penggunaan media pembelajaran daring sesuai dengan karakteristik materi ajar. Nah, saya berikan komentar untuk aspek yang pertama, bahwa media pembelajaran yang sudah ditampilkan sudah baik, yaitu dengan menggunakan PowerPoint yang berisi di dalamnya video, ya, yang bisa memberikan stimulus untuk peserta didik. Kemudian untuk aspek di nomor 2, mengenai variasi LMS yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi ajar. Nah, untuk LMS yang digunakan oleh Pak AE ini yaitu adalah Google Class, ya. Kemudian tadi belum saya tambahkan, ada juga di dalamnya semacam aplikasi Google Form untuk absensi dan post testnya. Kemudian untuk aspek di nomor 3, terjadi interaksi yang menarik ataupun diskusi baik dalam pembelajaran sinkron maupun asinkron. Nah, untuk interaksi yang tadi tentu saja ada interaksi antara guru dengan siswa, ya, selama pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran aktif, ya. Kemudian untuk secara sinkron maupun asinkron. Nah, asinkronnya itu bahwa Pak AE tadi sudah memberikan tugas melalui Google Class sebelum pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk aspek nomor 4, sini ada pemberian evaluasi dan tugas sesuai dengan model pembelajaran daring. Nah, di sini saya berikan komentar bahwa sudah sesuai model pembelajaran daring yang digunakan dengan Google Form. Kemudian untuk nomor 5, menggunakan pendekatan yang relevan dengan mata pelajaran. Nah, komentar yang saya berikan dari video praktek tersebut sudah menggunakan pendekatan saintifik atau STEM sesuai dengan yang di RPP tadi kita review sebelumnya, ya. Kemudian untuk aspek nomor 6, bahwa kebenaran materi ataupun kesesuaian dengan teori mata pelajaran. Nah, isi materi tadi yang diberikan oleh Pak AE melalui PowerPoint itu sudah sesuai dengan kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditampilkan. Ini ada saya berikan komentar bahwa isi materi sesuai dengan teori mata pelajaran. Kemudian untuk aspek nomor 7, bahwa materi video memenuhi dimensi pengetahuan, baik konsep, faktual, prosedural, atau metakognisi. Nah, dari video yang ditayangkan, itu mutlak sudah memenuhi keempat dimensi pengetahuan. Untuk konseptual, sudah pasti di sana masuk, ya, dalam hal untuk mengingat ataupun memahami. Di awal Pak AE sudah mencoba menanyakan mata pelajaran atau materi yang sebelumnya ataupun diberikan sebelum pertemuan hari ini, ya. Kemudian untuk konsep faktualnya, sini Pak AE sudah menerapkan materi pengolahan makanan, ya, melalui tadi video yang sudah diberikan pada peserta didik. Kemudian untuk proseduralnya juga sudah masuk. Kemudian metakognisi, ya, nanti peserta didik bisa melakukan ataupun kreasi, ya, kreasi dari pengolahan makanan tersebut yang sudah diberikan melalui video pembelajaran. Kemudian untuk aspek berikutnya nomor 8,
bahwa penyajian yang menyenangkan, menarik, menantang, dan memotivasi peserta didik. Nah, di sini saya berikan komentar bahwa pembelajaran sudah menarik dan memotivasi, kemudian menantang peserta didik untuk pikir kritis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Cuma mungkin kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir, mohon maaf Pak Ae, mungkin Pak Ae kurang senyum ya, mahal senyumnya Pak Ae. Itu saja Pak Ae, mungkin akan lebih baik kalau Pak Ae tersenyum lebih ganteng lagi. Kemudian nomor 9, di sini ada aspek menstimulasi keterampilan hidup abad 21 atau di dalamnya termasuk ke dalam critical thinking, creativity, collaboration, dan communication ke dalam pembelajaran. Nah, di sini saya berikan komentar untuk aspek yang 9 ini sudah menstimulasi peserta didik untuk berpikir kritis melalui pengamatan video dan pertanyaan dari guru. Kemudian memunculkan kreativitas serta berkolaborasi dan berkomunikasi melalui kegiatan diskusi kelompok, baik tadi secara sinkron ataupun asinkron. Nah, untuk aspek yang ke-10, variasi tayangan, di dalamnya ada variasi gambar, grafis, dan animasi. Di sini saya berikan komentar untuk video tersebut, bahwa variasi gambar dan animasi menurut saya sudah terpenuhi ya melalui penayangan media PowerPoint yang menarik tadi sudah memberikan gambar-gambar animasi, di dalamnya ada apa tadi semacam chef ya, chef dalam bentuk animasi, kemudian grafisnya terpenuhi dengan adanya video pengolahan makanan. Kemudian untuk aspek yang berikutnya nomor 11, kejelasan artikulasi. Saya komentar untuk artikulasi dapat dipahami oleh peserta didik dengan jelas. Kemudian aspek yang terakhir adalah komposisi gambar dan mixing audio. Saya berikan komentar untuk komposisi gambar sudah bagus sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran yang disajikan. Kemudian untuk mixing audio memiliki kejernihan yang bisa bisa jelas terdengar oleh peserta didik. Barangkali itu saja Pak dari saya mereview video praktek pembelajaran yang dimiliki oleh Pak Ae Saifullah. Terima kasih. Ya, baik Pak Arif ya. Sudah direview dengan baik dan hasilnya juga baik. Cuman mungkin karena jaringan ya, sayang ya siang hari ini jaringannya kurang memadai sehingga kita tidak dengan baik bisa menonton videonya Pak Ae Saifullah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Arif tadi melalui reviewnya ya, pastilah tadi sudah diamati dengan baik ya. Tapi gitu pun, saya minta Pak Ae Saifullah, kalau boleh Pak, tolong dikirimkan linknya. Link YouTube ya Pak ya, Pak Ae Saifullah. Ya, YouTube Pak. Ya, jadi coba dikirimkan linknya ke WA. Ya, saya pikir, boleh Pak. Ya, ke WA. Terserah kalau Bapak mau berbagi linknya supaya di like juga sama kawan-kawan ya, kawan-kawan lain ya, atau ditonton oleh kawan-kawan lain juga, silakan Bapak kirim link video yang tadi itu Bapak buat, ini link video Bapak Ae Saifullah kan kayak gitu ya, supaya kami tahu, karena nanti saya akan kalau sampai berikutnya juga mengalami kendala dalam pemutaran video-video, saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengirimkan link videonya supaya saya dan Bu Pita nanti bisa tonton ulang. Nah, jadi saya mau tonton ulang karena tadi kan kalau dari penjelasan
paparan Pak Arif tadi itu kan jernih, jelas dan lain sebagainya, ya kan? Ya kan? Ya, jadi saya mau cek cross dulu, ya, cek cross dulu, mau lihat dulu apakah sudah sesuai apa yang dipaparkan oleh Pak Arif tadi itu. Jadi Pak Saifullah nggak keberatan ya? Iya Pak, tidak Pak. Iya, jadi nanti Nanti di share linknya. Iya, ke ini aja ke WA grup kita ya, kelompok Iya, kedua Pak. ya. Iya Pak. Ya baik ya. Sehingga nanti yang lainnya pun juga bisa belajar juga, karena kita tahu Pak Saifullah ini kan salah satu kekuatannya kan di IT. Nah, ya kan kayak gitu, ya kan. Nah, jadi biar yang lainnya juga bisa belajar juga ya dari Pak Saifullah. Ya, nah itu dia. Baik, saya pikir itu aja dulu ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi itu yang mereview videonya Pak Aisyafullah. Nah sekarang giliran Pak Ai yang mereview videonya Pak Arif. Ya mudah-mudahan jaringannya bagus. Iya Pak, saya coba ya Pak ya. Oke, silakan. Ya, sembari kita menunggu Pak Ai untuk mereview, Bapak Ibu juga nanti bisa perhatikan juga buat catatan-catatan juga ya. Mungkin nanti saya akan buka forum ya untuk Bapak Ibu untuk ambil bagian juga dalam mereview video mereka berdua. Farid. 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 Tadi sudah ada suaranya belum Farid? Belum Pak, belum Pak. Sudah ada belum Farid? Belum ya? Belum. Belum Pak. Ya, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Pak. Baik, kita ketemu lagi untuk di pertemuan hari ini. Kita akan belajar kembali tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Tapi sebelum mulai sebuah kelas, silakan pimpin doanya. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan isi dulu daftar hadir yang sudah dikasihkan. Linknya itu nanti tinggal isikan nama dan pilih pertemuan yang ketiga. Tujuan dari apa yang akan kita pelajari itu yang pasti kalian bisa dapat menguraikan pengertian-pengertian sumber daya usaha. Kemudian ketika kalian bisa
minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep perencanaan usaha dan menganalisis peluang usaha. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan sumber daya usaha apa saja yang dibutuhkan dalam usaha tersebut. Ini masuk dalam kompetensi dasar menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Nah, untuk materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, yaitu yang pertama, pengertian sumber daya usaha. Kemudian yang kedua, unsur-unsur sumber daya usaha. Nah, jadi apa yang dimaksud sumber daya usaha? Sumber daya usaha merupakan kebutuhan menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Di slide ini, mari kita amati gambar-gambar yang ada di hadapan kalian ini semua, ya. Jadi anak-anak, silakan di sini ada unsur-unsur apa saja yang dimaksud dengan sumber daya usaha, ya, menurut gambar. Nah, ini silakan mungkin yang pertama ini ada apa ya, Ae? Ini yang bekerja apa? Dengan kerjanya atau orangnya. Baik anak-anak, sebentar Bapak mau tanyakan dulu dari kami ya. Bapak mendengar kata sumber daya usaha. Baru tahu Pak. Tahu Pak, sebelumnya SDM yang tahu Pak. Kegiatan diskusi. Nah, jadi katakan bahwa nanti dalam satu kelas ini buatkan kelompok diskusi sebanyak 3 kelompok, ya. Kalau dilihat dari jumlah siswa sebanyak 15 orang, ya, di sini. Ya, kita akan bagi 3 kelompok orang. Masing-masing kelompok ini tentu saja harus dilakukan ketua, ya. Ketua untuk pada ASN kelompok 2 ada Endang Historia, dan kelompok 3 itu ada Desi Krisna. Apa penjelasan dari unsur-unsur sumber daya yang sudah disebutkan tadi pada gambar, ya. Nah, di mana pembagiannya kelompok 1 itu mencari penjelasan tentang apa itu man dan money. Itu cukup dua unsur saja. Kelompok 2 itu nanti menjelaskan tentang material dan mesin. Kemudian kelompok 3 dijelaskan tentang metode marketing dan measurement tadi. Diskusi silakan bisa menggunakan WhatsApp group, WhatsApp video conference dan lain sebagainya. Silakan manfaatkan teknologinya. Baik Pak. Baik, Pak. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan untuk kelompok berikutnya yang akan mengkomunikasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik Pak. Berdasarkan hasil diskusi saya dengan teman-teman, untuk poin yang ketiga itu material ya Pak, atau bahan-bahan. Jadi bahan-bahan itu merupakan segala macam bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang maupun jasa. Dalam upaya untuk mengelola bahan-bahan, maka diperlukan kontrol bahan. Ini yang sudah kita
akhiri. Adakah yang mau bertanya dari materi-materi yang sudah kami sampaikan? Sudah Pak, sudah jelas. Ya, baik. Artinya semua sudah jelas, bisa dipahami. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak paparkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Baik, kalau gitu kita sudahi saja untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Tes. Baik itu Pak, video yang sudah ditayangkan itu yang dibuat oleh Pak Arif. Pak Arif bisa mendengar suara saya? Bapak Ibu bisa mendengar? Oh bisa ya. Bisa Pak. Oh iya. Pak, bisa. Ya baik, dari video yang sudah ditampilkan tadi adapun review yang sudah saya buat. Nah, tetapi mohon maaf sebelumnya dikarenakan kalau review itu tergantung dari seberapa banyak sih pengetahuan saya tentang apa yang akan direview. Nah, kalau saya sendiri masih perlu banyak pengetahuan yang lebih untuk bisa mereview dengan baik apa yang disajikan dalam video tersebut. Itu. Jadi sebelumnya saya mohon minta maaf dan mohon masukan dari Pak Andi dengan Ibu Pita atas review yang sudah saya lakukan. Nah, semoga bisa review yang seharusnya yang lebih tepat lagi itu harus seperti apa itu sebelumnya. Baik, langsung saja. Review yang saya gunakan di sini berdasarkan format M31B. Itu adalah yang pertama, penggunaan media pembelajaran daring sesuai dengan karakteristik materi ajar. Nah, di sini pada video tadi sudah ditampilkan bahwa Pak Arif menggunakan media PowerPoint dengan tampilan yang cukup menarik dan sesuai dengan pembelajaran daring. Itu komentar saya. Selanjutnya, variasi LMS yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi ajar. Nah, di sana juga digunakan Google Classroom sebagai variasi LMS. Selanjutnya juga ada Google Formulir untuk evaluasinya. Selanjutnya untuk diskusi itu bisa menggunakan WhatsApp atau aplikasi yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah terjadi interaksi yang menarik diskusi baik dalam pembelajaran sinkron maupun asinkron. Nah, kalau misalnya tadi memang terdapat diskusi dan sebenarnya sudah sesuai yang diminta. Nah, tetapi saya pribadi untuk Pak Andi yang saya tahu adalah salah satu pakar di bidang video, saya ingin nanti Pak, kalau diperbolehkan Bapak bisa kasih tips bagaimana sih cara membuat sebuah video yang bisa terjadi interaksi yang menarik dalam diskusi pembelajaran, Pak. Jadi mohon nanti sharing ilmu yang Bapak punya kepada kami semua, Pak. Itu, Pak. Nah, selanjutnya juga yang keempat, pemberian evaluasi dan tugas sesuai dengan mode pembelajaran daring. Nah, ini sudah sesuai karena di dalam pembelajaran daring itu tidak menggunakan kertas, tetapi menggunakan link Google Formulir yang sesuai dengan pembelajaran daring.
Selanjutnya, yang kelima adalah menggunakan pendekatan yang relevan dengan materi pelajaran. Nah, pendekatan yang digunakan itu sesuai dengan video, yaitu pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Tadi sudah jelas oleh Pak Arif, ditampilkan setiap tahap-tahap sintaks dalam discovery learning, itu diperjelas lagi dengan ditampilkannya keterangan-keterangan pada setiap sintaks yang dimunculkan, dan itu sudah sangat bagus sekali ya. Selanjutnya adalah kebenaran materi sesuai dengan teori mata pelajaran, itu sudah sesuai. Selanjutnya materi video memenuhi dimensi pengetahuan, konsep, faktual, prosedural, dan metakognitif, kognitif, itu sudah sesuai. Selanjutnya penyajian yang menyenangkan, menarik, menantang, dan memotivasi peserta didik. Ya, kalau bisa saya lihat mungkin sudah sesuai, tapi saya juga minta bantuannya kepada Pak Andi. Ini mungkin poin ini Pak bisa Bapak lebih pertegas lagi dan kasih tips-tipsnya ke saya dan ke kami teman-teman yang lain, bagaimana sih cara menyajikan dalam video pembelajaran itu pada pembelajaran daring itu agar lebih menyenangkan, menarik, dan menantang seperti itu Pak. Dan selanjutnya yang ke-9 adalah menstimulasi keterampilan hidup abad 21 dengan menerapkan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Di sini pada video pembelajaran sudah memenuhi unsur tersebut sesuai dengan yang pertama. Untuk critical thinking itu digunakan ada stimulus terlebih dahulu berupa gambar pada PowerPoint. Selanjutnya adalah collaboration, itu ada pada diskusi, dan creativity, diskusi juga, dan communication itu pada presentasi yang setelah dilakukan diskusi. Selanjutnya variasi tayangan dari gambar, grafis, dan animasi ini sudah sangat bagus ya. Dari segi mengeditnya sudah sangat sempurna kalau menurut saya. Sudah dengan video tadi sudah lengkap dari tampilan judul awal, terus keterangan-keterangan dari setiap sintaks yang digunakan. Selanjutnya juga ada backsoundnya. Nah, cuman masukan Pak Arif lebih bagus lagi karena saya mendapati beberapa peralihan antara gambar atau video itu blank, dalam artian gelap. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau disisipkan lagi dengan efek yang sebenarnya tidak gelap gitu. Apa biasanya ada video yang ada efeknya seperti apa, atau misalnya efek yang lainnya gitu, intinya supaya tidak gelap saja itu. Nah, selanjutnya kejelasan artikulasi ini sudah sangat baik. Selanjutnya komposisi gambar dan mixing audio ini juga menurut saya sudah sangat baik itu, karena di sini juga ada perpaduan dari backsoundnya. Jadi secara keseluruhan dari tampilan inti dari video yang menggambarkan sintaks dari discovery learning itu sebenarnya sudah terpenuhi, dan selanjutnya dipadu dengan mengedit dari video tersebut itu sudah sangat mudah dipahami bagi orang yang menonton video tersebut. Baik, itu saja Pak dari saya atas review dari video yang ditampilkan oleh Pak Arif. Terima kasih. Ya, baik Pak Ai Saflo ya sudah berupaya untuk mereview ya berbasis POM M31B ya, karena standarnya itu yang kita gunakan. Jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Ai Saflo tadi itu sudah cukup baik ya.
Tapi memang untuk video yang kedua ini kembali kita mendapatkan kendala ya. Kalau unsur-unsur yang diminta oleh panitia ya, baik sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Aisyapullah yang rujukannya adalah POM M31B tadi itu, ya itu saya tengok udah bagus ya. Cuman memang masalahnya di suara ya, kembali saya masih belum mendengar suara yang diharapkan seperti itu ya. Untuk kedua video ini, nah itu dikarenakan mungkin jaringan atau memang yang nggak mampu. Apakah video bapak-bapak tadi itu sudah memenuhi standar yang diminta oleh Google Meet ya, karena kan kalau terlalu berat juga ya itu perlu kita kompres, memang kualitas gambar akan terganggu di situ. Nah ini juga menjadi perhatian buat bapak ibu yang lainnya. Jadi kalau tapi saya mau tanya dulu, pertama pada Pak Aisyapullah. Nah itu waktu merekam video, Iya, Pak. merekam gambar Pak Ae ya, Bapak menggunakan media apa? Kamera, handycam, apa Pak? Ya Pak, baik Pak. Jadi memang kita di awal pembuatan video itu memang mendapatkan kesulitan Pak. Dari fasilitator itu memang pokoknya buat video rekam gitu. Nah, tahunya kan kalau misalnya seperti yang Bapak lakukan merekam langsung itu ternyata dia harus akun premium lah Pak. Jadi emailnya itu bukan berupa email biasa, tetapi dia harus mempunyai server. Jadi nanti alamat emailnya bukan lagi misalnya aisaifulo@gmail.com, tetapi itu berupa nama server yang mana nanti fungsinya adalah untuk menyimpan data dari hasil rekaman itu. Nah, karena kemarin kita mungkin belum ada yang mau mencoba untuk merubah akunnya menjadi premium dan berusaha untuk mencoba yang gratisan ya Pak ya. Jadi kita coba-coba, akhirnya kalau saya menggunakan kemarin itu juga dikasih oleh Pak Arif, namanya itu apa Pak Arif ya, lupa lagi saya, coba sebentar. Filmora. Filmora, Filmora. Es krim screen. Screen recorder Pak. Ya, es krim screen recorder itu kita coba pakai es krim screen recorder. Kalau dari hasilnya itu, jadi kan pakai es krim screen recorder itu merekam screen layar laptop dengan audionya gitu, videonya gitu. Jadi secara keseluruhan. Nah, di sana dari hasilnya sebenarnya tidak jadi masalah, suaranya muncul. Nah, tetapi ada beberapa yang punya Bu Endang ini 2 kali record itu ternyata audionya tidak ada gitu. Banyak kendala juga sebenarnya. Itu tidak ada. Kalau punya saya, punya Pak Ari, punya yang lainnya itu ada suaranya Pak. Cuman memang ketika ditampilkan seperti sekarang ini, itu si suaranya tidak ada. Nah ini juga sangat membingungkan juga. Kemarin dicoba dengan cara karena saya pikir bahwa kemungkinan ini ketika ditampilkan, misalnya saya menampilkan video tetapi saya menggunakan headset, ini yang terbaca di laptop saya adalah device-nya USB mikrofon yang akhirnya si suaranya hilang gitu. Nah saya coba juga dengan menggunakan di USB-nya dicabut sehingga supaya terdeteksi device-nya audio laptopnya, sehingga biar bisa ditampilkan. Mungkin sebenarnya sudah bisa tertampil, cuman suaranya kecil mungkin Pak ya tadi. Iya, kalau videonya ya tinggal masalahnya di suara Pak Ai ya. Kalau warna suaranya ada cuman kecil gitu ya Pak ya? Ya kecil, nggak puas saya.
Oh Suaranya, iya. ya Ya suaranya, memang seperti itu Pak. ya, Ya, jadi memang kendalanya apa mungkin saya kurang-kurang ya, tahu ya, juga kenapa apa memang harus harus pas device dari audio yang digunakan di laptopnya gitu. Tapi kalau saya tampilkan nonton langsung di YouTube itu suaranya nggak ada masalah Pak. Cuman nih ya, masalahnya kita ketika presentasi ini ya. menampilkan videonya, audionya itu memang sulit. Kemarin saya juga coba dengan cara apa? Dengan cara saya masukkan ke PowerPoint videonya Mm-mm. dan di play langsung di PowerPoint, sama juga tidak bisa. Seperti itu, Oh, Pak. ya, ya, Memang kesulitannya kita di sini, Pak. Jadi audio itu memang, tapi ada beberapa kemarin saya sarankan coba audionya di speaker, menggunakan speakernya dicabut. Ternyata bisa bagus, Pak. Suaranya muncul gitu ya, besar. ya, ya, ya. Tapi ada beberapa ya seperti Pak Arif, saya ini ternyata suaranya kecil atau memang sangat tidak terdengar gitu ya, kurang jelas. Seperti itu Pak Iya, kendalanya. ya, baik ya. Jadi memang ini menjadi satu catatan buat kita dan ini mungkin nanti direfleksi kalau memang ada ruang refleksi boleh dicatat ya. Jadi masalah kelemahan ya, untuk presentasi video melalui Google Meet maupun Zoom. Nah ini kendalanya seperti yang kita alami di dua video ini ya, karena memang sebelumnya saya juga pernah diminta untuk presentasi, jadi saya coba untuk memutar video saya macet-macet juga seperti ini. Jadi itu menjadi satu kendala dan mungkin itu menjadi apa juga ya kelemahan Zoom atau Google Meet karena dia nggak bisa memutar video yang kita tampilkan, atau bisa jadi seperti ini, jaringan kita itu lemah. Jadi jaringan tidak memenuhi standar yang diminta oleh Google Meet atau Zoom seperti itu. Karena saya juga sering melakukan video conference ya, seperti yang kita lakukan gini, itu dari Medan ke Amerika ya, lalu rekan saya yang di Amerika coba untuk menampilkan video itu lancar, nggak ada masalah. Nah, kalau negara-negara maju, Amerika, Eropa, itu kan memang udah standar internasional kan kayak gitu. Apa kita jaringan kita kan masih pakai apa istilahnya? Apa? Hah? 4G Pak, Ya, masih 4G. masih 4G. Ya, mungkin kawan udah 4G. 4G yang lain sudah 5G. Udah 5G. Nah, ini mempengaruhi kan gitu. Karena ini kan standarnya kan standar American Standard ya, yang memang fasilitas jaringan udah memenuhi standar internasional. Nah, sementara di kita baru 4G, kawan udah 5G kan kayak gitu. Mungkin di situ Pak ya. Tapi gitu pun nanti Pak Aisafullah sama Pak Arif silakan dikirim linknya ke grup WA ya. Saya masih mau dengar karena tadi kan Pak Ayu bilang kan, oh kalau di YouTube kan kayak gitu kan, di YouTube-nya kan bisa jelas apa benar. Nah, kami akan konfirmasi juga ya. Tapi waktu merekam suara itu Bapak pakai ini, ada nggak videonya diedit lagi suaranya? Kalau punya saya tidak ada edit lagi Pak. Langsung ya? Jadi hanya menambahkan karena waktunya kemarin tuh mepet. Jadi sangat-sangat mepet, kita rally itu diharuskan 45 menit. Sedangkan kita kelompok ada berapa ya kemarin Pak Arif? Ada 6 ya? 6 orang gitu. Nah itu jadi rally kita sampai 2 hari. Sampai di hari pertama itu sampai setengah 12 Pak, itu yang dari Bu Desi itu setengah 12 malam. Iya, jadi kalau lihat dari video ini tadi Bu Endang itu udah sangat ngantuk-ngantuk sebenarnya. Iya. Ya, jadi memang kita tag pengambilan gambar aja itu memang sudah memakan waktu lama. Belum lagi kita mengedit. Pak Arif mengirimkan gambar ke saya itu jam berapa Pak Arif?
Jam 11 malam, Pak. Iya, 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 iya. 11 malam kita edit lagi, itu saya baru selesai jam 3. Jadi memang kemarin itu yang penting saya potong dulu minimal 10 menit saja, sesuai yang diharuskan 10 menit, dan tampilan gambar efek yang efek juga tidak terlalu banyak, hanya di depan, yang lainnya hanya memotong-motong yang penting inti dari sintak dari model pembelajaran itu bisa terlihat sebenarnya kemarin tuh. Kalau punya Pak Arif sudah sangat bagus itu, karena Pak Arif tag-nya itu di awal itu Pak Arif. Makanya jadi banyak waktu untuk editnya gitu. Iya, Gitu, iya, iya, Pak. iya. Iya, baik ya. Iya, Tidak memang juga, kalau Pak. kita melihat kalau kita melihat durasi video yang diminta oleh panitia sebenarnya nggak panjang ya, cuma 7 sampai 10 menit kan kayak gitu ya. Iya, Jadi Pak, sebenarnya nggak cuman berat ya. cuman kita diharuskan 45 menit dan mengedit, Pak, mengedit menjadi Ya. 7 sampai 10 menit. Nah, itu memang masalahnya ini Bapak Ibu semua supaya tahu ya kan, Ibu Niwayan itu udah nonton video religi ya, video religi. Halo Bu Niwayan, masih dengar suara saya? Bu Niwayan? Masih standby, aman. Iya, aman ya. Ya kami kami harus memastikan Bu Niwayan masih bersama dengan kami, aman, dalam keadaan aman. Nah, itu. Ya, ini baru nampak wajahnya yang cantik. Iya. Iya, jadi itu Ibu Niwayan pernah mendengarkan video-video saya ya. Itu suara memang saya edit itu, Bapak Ibu. Ya, suaranya diedit. Jadi pengambilan suara itu memang khusus. Ya, saya menggunakan dua alat pengambilan. Pertama itu saya pakai pakai handycam ya, karena handycam kan udah HD dia, XD ya, high definition kan gitu, untuk mendapatkan gambar yang bagus lah kan kayak gitu. Tapi kelemahan ada di suara, handycam suara nggak bagus. Nah, sehingga untuk pengambilan suara saya menggunakan HP, smartphone ya. Jadi smartphone, jadi handycam untuk ngambil gambar, lalu suara saya ambil dari smartphone ya, smartphone yang standar lah ya, yang dipakai mahasiswa itu. Seperti itu, yang standar punya itu cukup bagus suaranya, dan itu diedit kembali. Jadi dicocokkan dia suara di handycam itu dimatikan, setelah dia cocok baru dimatikan, kita hidupkan suara yang dari smartphone, lalu kita naikkan lagi dia. Nah, sehingga suaranya bisa maksimal dan bagus. Karena di dalam pembelajaran melalui video ini, itu yang diutamakan selain yang tadi, yang unsur-unsur yang dia minta tadi, itu yang paling utama itu adalah kejernihan dan kejelasan gambar, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, lalu bagaimana supaya menarik ya, video kita itu supaya menarik? Memang pendekatan yang kita pakai itu ya sudah sebagaimana yang sudah dijelaskan, yaitu menggunakan pendekatan HOTS ya, atau TPAX ya, seperti itu. Jadi melalui daring ini sebenarnya udah menarik ya, Pak Aisafullah ya. Komunikasi kayak kita gini ini kan menarik, ini sesuatu yang baru buat mahasiswa pun seperti itu gitu ya. Lalu kalau bisa setelah selesai ya video yang diupload di YouTube, suruh mereka nonton ya. Mereka bangga ya bisa nonton rekaman video mereka, mungkin mereka bisa cerita sama kawan-kawannya, sama orang tuanya. Nah, itu membuat mereka semakin bergairah tentunya ya. Jadi sekali lagi ya, saya minta pada Pak Arif, Pak Aisafullah untuk mengirimkan linknya ya, untuk mengirimkan linknya supaya kami bisa nonton ulang lagi nanti. Saya mau pastikan ya suara lah, saya mau tahu lebih baik lagi seperti itu ya. Baik. Untuk link sudah saya share, Pak, punya video punya Pak, dikirim di WA, Pak.
Ya, WA grup ya Pak ya? Iya, Ya. WA grup. Baik, supaya yang lainnya juga nanti bisa apa? Bisa mereview juga nanti ya. Oke, sekarang sudah 2 orang, Ibu Pita masih bersama dengan kita. Ada Bu Pita. Bu Pita, mana Bu Pita? Bu Pita. Ada Pak, Ya. saya hadir Oh, Pak. yes, Saya minta maaf terlambat, baru sampai Pak dari sekolah. Pengawas baru pulang. Mohon maaf tadi pagi saya tidak bisa bergabung Pak, karena tidak bisa dibuka web saya, web meeting saya. Oke, silakan Pak, lanjutkan. Iya, baik ya. Jadi ini baru 2 orang ya. Waktu sekarang jam 14:51 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kurang lebih kita masih punya waktu 1 jam ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita buka diskusi saja karena besok juga masih ada waktu untuk pemaparan di hari ketiga ya. Di hari ketiga kita masih ada waktu. Saya akan memberikan ruang untuk Bapak Ibu yang lainnya untuk bisa turun rembuk ya. Silakan untuk mengomentari 2 video tadi, menyapa Aisyah Pulau dengan Pak Arif. Silakan. Baik Pak, saya mencoba untuk menanggapi Pak ya. Mohon izin. Iya, silakan Bu. Bu Niwayan ini ya. Ya. Iya, oke, baik Ibu. Silakan Ibu. Baik Pak, dari kedua video yang disajikan tadi, baik oleh Bapak Arif maupun Bapak Ae, kalau dilihat dari unsur pemenuhan komponen perancangan RPP, keduanya sudah sangat baik Bapak. Kemudian mulai dari kegiatan awal, berdoa, absensi, dan memotivasi siswa pada kedua video tersebut sudah terpenuhi. Kemudian pada saat kegiatan inti, stimulus yang diberikan oleh kedua video tersebut, baik kepada siswa, baik berupa video, media pembelajaran, PowerPoint, yang disajikan sangat menarik. Kemudian terjadi juga pembelajaran yang menantang, ya, di dalam mengerjakan LKPD, terjadi diskusi, kemudian sehingga siswa di sini mampu berpikir kritis dan kreatif di dalam mengerjakan lembar peserta didik yang diberikan oleh kedua Bapak Guru tadi. Kemudian untuk, dan keduanya saya melihat di sini sudah sangat memenuhi unsur TIPEK-nya. Kemudian untuk kegiatan akhir juga, keduanya sudah memenuhi unsur-unsur pengembangan perancangan RPP, yaitu diakhiri dengan adanya evaluasi yang menarik melalui Google Form, kemudian ada juga refleksi di sana. Jadi sudah ada rangkuman dari semua proses pembelajaran yang disajikan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Nah, namun memang tadi kalau saya hanya mendengar melalui Google Meet, keduanya belum memenuhi standar untuk artikulasi suara karena kami sebagai audiens memang belum mendengar apa yang disampaikan oleh video tersebut. Kemudian, tapi saya membuka lagi tadi di YouTube karena penasaran. Bagus Bapak suaranya di sana? Bagus ya? Iya. Jadi pada video yang kedua yang disajikan oleh Bapak Ae bawakan oleh Bapak Arif, sangat menarik. Ya, sudah memenuhi juga di sana atraktif ya. Kemudian musiknya juga, mixing audionya sudah sangat bagus dari awal itu. Kemudian ada animasi juga di dalamnya, jadi sudah sangat bagus. Hanya saja kalau kita memang mendengarkan melalui web meeting ini, kelemahannya hanya di suara saja, seperti itu Pak. Jadi kita harus ke YouTube lagi.
Itu yang dapat Iya, saya sampaikan, Bapak. Terima kasih banyak. Mohon iya, maaf terima apabila kasih banyak Ibu. Iya, baik Ibu Niwayan ya. Jadi Ibu Niwayan juga sudah mengamati ya, bahkan yang menjadi kelemahan dari kedua video ini adalah kualitas suara, dan Ibu Niwayan juga sudah mengecek langsung ke YouTube dan menurutnya suaranya cukup baik. Ya, ini membuat saya jadi nggak sabar untuk melihat video Pak Aisyafullah sama Pak Arif ini ya. Dan tadi saya dengar juga ada musiknya. Nah, ini memang kalau bisa video itu kalau bisa disisipkan suara musik, tapi jangan terlalu dominan musiknya ya, supaya ada sentuhan, karena musik itu kan merupakan jiwa ya. Jadi kadang-kala memang diperlukan juga musik yang sesuai ya dengan topik yang akan dibawakan di video itu. Nah, seperti itu ya. Jadi terima kasih Bu Niwayan ya. Mungkin ada lagi satu orang lagi yang mau coba untuk mereview, menambahkan ya. Ya, mungkin saya Pak. Siapa ini, dengan siapa? Bu Desi Pak. Bu Desi. Oh ya, Bu Desi. Ya, silakan Bu Desi. Iya, terima kasih atas waktunya Pak. Untuk video yang sudah ditampilkan punyanya Pak Arif dan punyanya Pak Ae, dari formulir yang ada di 31.b itu sudah sesuai, dan saya juga sudah tadi mencoba untuk menontonnya langsung di YouTube ya, dan juga kami sebenarnya kan satu tim jadi sudah tahu bagaimana, tapi saya untuk suara tadi saya coba untuk ke YouTube Pak. Benar nggak nanti jangan-jangan punya saya juga nggak ada suaranya Pak? Saya takut. Tapi belum ada yang subscribe nih Pak ya. Jadi saya tanda dulu karena saya takutnya juga nanti punya saya jangan-jangan nggak ada suaranya nanti di YouTube, kan saya takut. Jadi saya sudah lihat tadi punyanya Pak Ae, Pak Arif itu sudah ada suaranya, karena memang kan itu yang menjadi kelemahan kita. Nah, untuk sedikit untuk Pak Ae ya, mungkin nanti kalau ada waktu lebih banyak untuk mengedit ya, karena kita terbentur dengan waktu, mungkin diisi per kegiatan awalnya, kemudian diisi deskripsinya mengenai kegiatan pendahuluannya mulai dari mana, sehingga jelas step by stepnya dalam setiap proses pembelajaran. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk mengisi sintaknya karena waktu durasi juga 10 menit ya, kalau tidak memungkinkan ya mungkin hanya diisi kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup. Jadi jelas antar jeda 3 tahapan dalam proses pembelajaran itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan Pak, untuk mungkin karena keterbatasan saya ya Pak ya mengenai sebuah video itu seperti apa sih gitu. Jadi saya hanya bisa memberi tanggapan hanya sampai di sana, tetapi untuk kalau sendiri saya yang nonton sih sudah bagus Pak ya, ada musiknya. Jadi yang tadi mata saya udah mulai merem jadi agak melek jadinya Pak. Itu. Seperti itu Pak. Iya. Itu artinya ya Pak Aisyafullah dan Pak Arif itu berhasil ya kan, kita yang sudah merem bisa melek lagi. Nah itu kan berarti ada kekuatannya ya, video itu punya kekuatan. Tapi tadi ada beberapa masukan itu Pak Aisyafullah ya dari Ibu Desi itu. Nah itu gimana, mau ditanggapi atau menjadi catatan? Iya Pak, memang sudah dikatakan tadi memang terbentur dari waktu, waktu dari editnya, jadi memang belum sempurna sih gitu. Jadi seperti memang tadi tahapan-tahapan, kalau yang punya Pak Arif itu sudah sangat bagus, jadi contoh juga buat kita semuanya. Nanti dalam tahap pengeditan supaya lebih bagus lagi, pada setiap tahap-tahap itu memang harus diberikan keterangan, dan juga ada backsoundnya itu juga supaya lebih menarik lagi. Itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, baik Pak Ae ya. Dan ini juga informasi buat Bapak Ibu lainnya ya, dalam
membuat satu video itu memang dibutuhkan banyak waktu ya. Dari pengalaman saya untuk membuat satu video yang sesuai standar lah, paling tidak standar yang telah ditentukan oleh panitia ya, M31B itu ya, itu membutuhkan waktu 1 hari Bapak Ibu. Jadi memang nggak segampang yang diperkirakan orang awam gitu ya. Jadi memang itu butuh waktu 1 hari itu ya. Apalagi kalau kita mau live streaming itu minimal itu 4-5 orang yang harus membantu kita itu ya. Jadi ini memang kerja tim lah, memang harus kerja tim. Memang harus Bapak Ibu harus memang bisa kolaborasi ya, bangun tim untuk membuat video yang menarik seperti itu ya. Makanya di awal-awal itu kalau Bapak Ibu mau jadi YouTuber, nah di situ ya harus dibutuhkan mental yang kuat ya. Karena kalau yang nonton itu cuman sedikit, nggak sebanding dengan apa namanya upaya yang sudah kita kerjakan seperti itu ya. Nah, tapi supaya penonton khususnya siswa itu menarik ya memang harus kita ikuti standar-standar yang sudah ditentukan di POM M berapa tadi? M31B tadi itu ya, Bapak Ibu ya. Ya baik, terima kasih Bu Desi ya. Jadi saya pikir cukup dulu ya untuk untuk tanggapan mengenai videonya Pak Aisyafullah dan Pak Arif ya. Nah, berikutnya saya persilakan siapa yang sudah siap untuk memaparkan. Tapi sebelum kita masuk ke kelompok berikutnya, saya minta rekan saya Ibu Pita mungkin ada masukan. Ibu Pita sesuai pengalaman di sekolah langsung, karena Ibu Pita yang langsung terjun juga ya. Bu Pita, silakan Bu Pita. Bapak, untuk saat ini saya hanya mau lihat saja dulu Pak, saya capek, saya baru sampai apa. Nanti mungkin berikutnya saya bisa kasih komentar ya Pak ya. Iya, iya, baik Bu Pita. Iya. Ya baik Bu, baik ya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung to the next couple ya. Bu Endang ya Pak. Bu Endang ya, Bu Endang dulu ya. Bu Endang mereview Ibu Desi. Ya Bu Desi, baik Bu Endang silakan. Baik, saya buka dulu headsetnya. Bu Endang, backsoundnya bagus Bu Endang. Udah kelihatan ya? Ya sudah nampak Bu Endang, sudah nampak. Oh baik, silahkan menikmati. Nah, film layar lebar ini. Suaranya terdengar. Kedengaran Bu. Oh baik. Terbesar Bu. Si kekecilan. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing selesai. Baik Bu. Saya akan bayangkannya di materi pertemuan kita hari ini itu ada kompetensi dasar yang kita pelajari itu ada 2, yaitu menerapkan blended learning, kemudian melakukan dari artinya akan ada praktikan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu ada 2, yaitu kalian bisa menentukan pengertian dan fungsi dari blending dengan kemudian juga kalian
mana nanti kalian akan melakukan pengerjaan konten yang sudah dibagikan dalam kelompok tampilannya dan tentunya kita walaupun kita secara virtual ini tetap menilai bagaimana sikap kalian di dalam memilih, ya. Nah, untuk materinya ada beberapa materi yang kita pelajari. Yang pertama itu ada pengerjaan presiden garnis, kemudian fungsi plastik dan garnis, dan syarat-syarat daripada sebuah garnis. Adakah dari kalian yang tahu apa itu fungsi daripada garnis? Saya temukan itu kalau saya makan dan beli minuman, Bu, biasanya di atasnya itu ada hiasannya. Benar sekali apa yang dibilang Endang, bahwa garnis itu digunakan Iya. Bu Endang, yang ditampilkan bukan video, Bu. Bu Endang jangan WhatsApp, Bu. Iya, apakah itu bagian daripada videonya? Aduh, gimana? Ini sudah stop ya? Udah Bu, udah stop. Fokus Bu Endang, fokus. Tenang ya. Baik untuk planting adalah cara menata ya, penataan dan penyajian makanan di atas kulit kayu. Ya, itu untuk planting. Ya, kalian bisa menganalisa atau melakukan apa itu arti dari adalah hiasan yang digunakan untuk makanan maupun minuman yang bisa dimakan untuk menunjang penampilan sejenak sekaligus menggugah selera makan seseorang. Itu bukan ya. Itu adalah pengertian dari dia fungsi garnis dari video yang tadi kalian simak. Apa itu fungsi garnis? Siapa yang bisa? Bu. Ya, Arif, silakan. Fungsi garnis salah satunya sebagai hiasan, Bu. Agar makanan terlihat menarik. Sama Arif. Yang kedua, jelas mengenai fungsi garnis. Jelas, Bu. Sudah itu. Sudah, Bu. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Saya minta kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Tunjukkan apa syarat-syarat dari sebuah garnis. Ya, itu 5 menit untuk berdiskusi. Ya, nah kalian bisa mencari materi mengenai syarat-syarat dari itu di internet dan dapatkan hasil. Kita akan lanjutkan ke presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, Ya Bu, jadi hasil diskusi kami yang pertama adalah persyaratannya bahan yang dipakai harus bahan yang segar, Bu, dari kelompok kami masing-masing. oke, bagus ya, dari kelompok 1, 2 kelompok ya, gimana hasil diskusinya? Baik, diskusi yang kami lakukan di rating dan itu adalah besar hiasan dan hidangan yang akan dihias itu harus timbang dia, Bu. Itu dari kelompok 4. Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang bisa disampaikan oleh masing-masing kelompok. Silakan Endang. Iya, Bu. Tadi teman-temannya sudah menyampaikan keseluruhan dari syarat-syaratnya, poin-poinnya saja. Baik, Bu. Yang pertama itu bahan yang digunakan itu harus bersih, sehat, tidak berulat. Nanti tadi beberapa syarat-syaratnya. Baik,
baiknya ya? Bisa Bu. Bisa cara-cara mengenai. Oke, sekarang bagi kalian yang berikutnya ini sudah saya kirimkan di Google Classroom. Yang pastinya kalian ini adalah sudah beribu. Kita menyimpulkan materi tentang hari ini. Sebelum kita hari ini yang saya dapat simak itu pertama adalah setting dan learning, kedua fungsi ganis, kemudian yang ketiga itu tentang syarat-syarat untuk ganis. Materi yang sudah saya berikan tadi kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ya, silakan Edang. Untuk ganis itu kan saya baca di satu buku kan itu ada istilahnya edible ya. Ya, edible. Nah, tapi saya itu pernah beli cake, tapi terus garisnya nggak bisa dimakan tuh Bu. Memberikan tanggapan dari pertanyaan saya, siapa yang sudah memberikan tanggapan terlebih dahulu? Saya Bu. Agar, Ae. Ya Bu, menanggapi pertanyaan dari Endang itu tentang makanan ya, makanan yang garnisnya itu ternyata tidak edible, tidak bisa dimakan, ya tidak bisa dimakan. Memang berarti makanan tersebut itu tidak memenuhi persyaratan dari garnis yang baik. Itu Bu dari saya. Ya, bagus. Saya rasa penjelasan atau tanggapan dari saya jelas ya Endang ya. Jelas Bu. Terima kasih Ae. Nah, soalnya panduannya sudah terpaham tentang materi kita. Silakan kalian kerjakan evaluasi yang sudah saya berikan atau saya berikan di Google Classroom. Ya baik Bu. Kasih waktu kalian 5 menit untuk menjawab dan gimana? Udah Bu, udah selesai. Udah selesai. Udah. Kita akan berada dalam materi ini. Silakan kalian baca materi yang berikutnya yaitu mengenai bisnis dan bahan persoalan yang diberikan dari perempuan bisnis. Ya, itu boleh kalian baca bahan aja yang sudah saya berikan. Linknya sudah saya bagikan ya. Kita akan akhiri tadi kita awali dengan doa, kita akhiri pertemuan kita dengan doa lagi. Silakan Arif sebagai ketua kelas dan Nila yang bagus hari ini ya. Ya Bu, baik. Selesai. Assalamualaikum Bapak Ibu, sudah terlihat ini? Hai guys, Waalaikumsalam. Sebentar. Siapa Bu tadi Bu? Anak kecil masak Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Ini merupakan formulir review video praktek pembelajaran yang saya lihat dari penampilan video Ibu Krisna. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya punya iklan, sekarang sudah saya tutup. Baik, sekarang saya mulai. Penggunaan media pembelajaran daring sesuai dengan karakteristik materi ajar. Jadi sudah ada media yang digunakan yaitu PowerPoint yang disampaikan oleh Ibu Desi. Kemudian yang kedua, variasi LMS yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi ajar. Sudah sesuai, yaitu ada Google Form dan juga Google Classroom. Poin yang ketiga, terjadi interaksi yang menarik, diskusi baik dalam pembelajaran sinkron maupun asinkron. Itu sudah sesuai, ada tanya jawab tentang materi awal dan ada juga tanya jawab yang saya berikan tadi. Kemudian poin yang keempat,
Pemberian evaluasi dan tugas sesuai dengan model pembelajaran sudah sesuai melalui Google Form dan juga LKPD yang tadi disampaikan. Kemudian poin yang kelima, menggunakan pendekatan yang relevan dengan materi mata pelajaran sudah sesuai ditampilkan melalui PowerPoint dan video, walaupun tadi videonya agak terpotong. Kemudian poin yang keenam, kebenaran materi atau kesesuaian teori mata pelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal telah disampaikan oleh Ibu Desi. Poin ketujuh, materi video memenuhi dimensi pengetahuan, yaitu konsep faktual, prosedural, atau metakognisi. Sudah sesuai, pengetahuan awal ada bukti, cara membuat garnish dan juga plating yang ditunjukkan tadi di dalam PowerPoint. Kemudian poin yang ke-8, penyajian yang menyenangkan, menarik, menantang, dan memotivasi peserta didik. Sudah sesuai dari PowerPoint yang disampaikan, walaupun di sini tadi untuk penggunaan edit Filmora-nya begitu jelas kelihatan di setiap tayangan. Kemudian poin yang ke-9, menstimulasi keterampilan hidup abad 21, critical thinking, creativity, collaboration, communication ke dalam pembelajaran. Sudah sesuai ditunjukkan dengan adanya diskusi. Poin ke-10, variasi tayangan, variasi gambar, grafis, dan animasi. Sebenarnya untuk gambar itu sudah sesuai. Di sini saya berikan note sedikit untuk Ibu Desi, yaitu animasi. Misalkan membuat video itu lebih menarik. Kalau saya tadi malam berusaha untuk membuat intro. Kemudian poin yang ke-11, kejelasan artikulasi. Sudah sesuai penulisan di PowerPoint dan juga penyampaian yang diberikan oleh Ibu Desi jelas. Poin ke-12, komposisi gambar dan mixing audio sudah sesuai. Jadi apa yang ditampilkan oleh Ibu Desi itu nyambung dengan pengucapan atau gerak-gerak dari mulutnya Ibu Desi. Jadi suaranya jelas dari gambar tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ya, Ibu Endang tadi yang mereview pekerjaan Ibu Desi ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya sama Ibu Desi. Bu Desi, mana Bu Desi? Ya Pak. Halo Bu, ya bisa dengar suara saya Bu Desi? Bisa Pak. Ya, waktu Ibu merekam khususnya mengenai suara, karena memang suara ini harus benar-benar kita jaga kualitasnya. Ibu waktu merekam suara atau ini waktu Ibu merekam, oh itu tadi daring ya? Iya Pak. Iya, itu Ibu pakai platform media mana tadi itu waktu merekam itu? Oh, waktu perekaman saya Google Meet atau Zoom? Saya direkamin sama Pak Aya dan Pak Ari, Pak. Jadi mereka yang berdua merekam, kebetulan saya satu tim dengan Pak Ae, Bu Endang, dan Pak Ari. Jadi kami berenam dalam satu kelompok itu, bapak-bapak berdua inilah yang punya tugas untuk merekam, Pak. Jadi nanti kalau hasil rekamannya sudah jadi, dikirim ke Google Drive masing-masing, seperti itu kemarin, Pak, saat kita take video ini. Iya, iya. Iya, kalau kayak itu pertanyaan saya kepada Pak Ae. Pak Ae? Pak Ae? Ya Pak. Ya, are you still with us? Masih Pak. Masih, ya Pak. Ya. Ini waktu merekam pakai platform yang mana ini? Pakai Google Meet, Zoom, atau yang lainnya? Dengan Google Meet Pak. Sama. Jadi dengan Google Meet kita untuk Meet-nya, pembelajarannya. Nah, untuk merekamnya sama seperti saya dengan Pak Arif itu menggunakan screen recorder. Gitu Pak. Ya. Jadi memang
saya juga untuk masalah teknis pengambilan gambar agak sedikit ini untuk audio, karena memang ada yang bilang bahwa untuk audio itu ada apa, audio luar dan dalam. Nah itu mungkin saya belum memahami Pak, makanya agak kesulitan juga ini. Iya, iya, iya. Ya baik ya. Jadi ya memang nanti mana tahu ya ada tugas ya untuk merekam, maksud saya untuk membuat video, tapi dia outdoor ya kan. Kalau outdoor, nah itu kembali kan itu suara eksternal kan bisa masuk ya. Sebenarnya yang simple aja sampai sekarang yang saya gunakan, saya pakai kalau untuk merekam saya masih pakai ini Pak, pakai smartphone aja ya kan. Masih pakai smartphone aja ya. Jadi pakai dua media, satu untuk ngambil gambar, satu untuk apa? Smartphone-nya itu. Jadi untuk gambar saya kantongi smartphone-nya, lalu saya berbicara itu ya. Kalau misalnya presentasi di tempat keramaian supaya suara eksternal nggak masuk. Nah itu kalau Bapak masuk ke channel YouTube saya Andi Padriadi Wihatjokusumo, itu nanti Bapak bisa lihat nanti ya. Justru sore hari ini saya sarankan, ayo masuk rame-rame lihat video saya. Subscribe, gitu. Ya, dan janganlah lupa, don't forget to subscribe. And don't forget to subscribe and turn on the bell notification. Seperti itu. Agar lonceng notifikasinya tentunya. Pakai ya saya untuk outdoor pakai smartphone sampai saat ini ya, dan hasilnya cukup ya, bolehlah ya. Gitu ya. Ini tambahan informasi ya. Baik, kalau kayak gitu sekarang atau mungkin ada yang mau tadi Bu Endang tadi ya yang mereview punya Bu Desi ya. Betul Pak. Betul ya. 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 Soalnya ini udah sore-sore nih Bu, udah mulai oyong-oyong sedikit juga ini. Udah lelah Pak, udah lelah. Iya, lelah ya. Iya. Tapi karena tugas harus kita selesaikan juga. Ya baik ya. Nanti kita lihat lah ya, kita kasih kesempatan untuk urun rembuk ya. Ini Bu Desi aja dulu, kita persilakan Bu Desi untuk mengambil waktu untuk mereview punya Bu Endang ya. Benar Bu Desi? Baik Pak. Dengan Ya, iya Pak. silakan, Bu. Tunggu sebentar ya Pak, Bapak Ibu. Ya. Sana. Nah, sana ya entry screen. Terlihat Bapak Ibu untuk videonya Bu Endang? Sudah Bu, sudah. Ya, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya mencoba untuk mereview video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Ibu Endang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar Ibu? Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik Ibu. Baik. Suaranya terdengar Bapak Ibu? Baik. Terdengar Bu, terdengar. Jelas Bu. Ya, terima kasih. Aman ya? Semua kan? Hadir Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, bisa dipimpin doa terlebih dahulu, Ayo Arif. Oh baik Bu. Baik teman-teman, kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa. Belajar. Berdoa dimulai.
Kalian bisa masuk ke link untuk absen terlebih dahulu. Sekarang Ibu ingatkan lagi yang ada di link, nanti kalian bisa klik. Ibu Desi tidak kelihatan. Suara nggak ada ya? Itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang petugas room attendant sebelum melakukan teknik pembersihan Jaringan kayaknya. Membersihkan kamar yang disebut dengan cleaning guest room. Nah, jadi di sana ada tahapan-tahapan penataan yang harus kita lakukan untuk segala keperluan baik alat maupun bahan serta linen yang akan kita bawa ke kamar untuk membersihkan kamar tamu. Seperti itu, Ibu. Betul, jawaban Nilo. Nah, pada pokok pembahasan hari ini kita fokus di jenis-jenis perlengkapan pada troli ya. Ibu sampaikan dulu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai supplies, guest amenities, cleaning equipment, formulir, gas linen, dan cleaning material. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk poin yang pertama, jenis perlengkapan yang harus ada pada troli yaitu adalah formulir-formulir yang harus disiapkan oleh room attendant. Yang pertama adalah room boy control sheet, limit report, housekeeping report, loss and found report, dan maintenance report. Nah, pada kesempatan ini, Ibu memberikan satu contoh untuk room attendant control sheet, di mana room boy control sheet ini berisikan seluruh barang-barang yang akan dibawa oleh room attendant ketika akan membersihkan kamar tamu. Nah, sekarang untuk membahas guest supplies dan guest amenities. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis guest supplies dan guest amenities, Ibu akan jelaskan. Jadi, guest supplies itu adalah barang-barang atau perlengkapan tamu yang disiapkan di dalam kamar tamu tersebut, baik di dalam kamar mandi maupun di tempat tidur yang sifatnya bisa habis. Apabila tidak habis, itu boleh dibawa oleh tamu ketika check out. Untuk guest amenities, itu adalah bahan-bahan atau barang-barang keperluan tamu yang disiapkan di dalam kamar yang sifatnya hanya untuk kenyamanan tamu selama tamu tersebut menginap. Baik, kita lanjutkan. Baik. Jadi ini ya, yang untuk guest supplies itu ada hand soap, ada dental kit, dan juga toilet paper. Kemudian untuk guest amenities, Ibu tampilkan dua gambar di sini, yaitu gelas dan ashtray. Nah, selain ada cleaning material bahannya, sekarang kita bahas mengenai cleaning equipment. Cleaning equipment itu merupakan alat-alat yang digunakan untuk pembersihan. Nah, sekarang Desi, ada Desi? Des, sekarang coba bantu Ibu Des menyampaikan kepada teman-temannya. Ibu sudah pasang gambar, Ibu sudah pasang istilahnya. Coba Desi bacakan dan coba Desi terangkan
dari cleaning equipment yang Ibu tampilkan ini ya, Deb. Baik, Ibu. Silahkan. Yang tampil dalam PowerPoint yang pertama dari bahan-bahan dia kena tangan itu nanti ada yang sensitif jadinya bisa gatal, kadang panas. Betul. Yang kedua, semua ya Bu ya. Betul, karena Desi kemarin kan waktu on the job trainingnya bagian housekeeping. Ya Bu. Baik, silahkan. Yang kedua. Kedua itu ada beras digunakan untuk membersihkan toilet bowl-nya Bu, sehingga benar-benar bersih. Jadi nggak boleh pakai sikat biasa, harus menggunakan galak pembersih. Kemudian ada espong yang kita gunakan. Biasanya kita gunakan espong ada yang kemarin itu dipakai saat pembersihan kaca Bu. Jadi sebelum kita pakai alat yang disebut dengan blender, kita pakai espong dulu sehingga hasilnya lebih bersih. Baik. Ini biasanya kita pakai dasi. Kita pakai dasi itu kayak alat meja, tirai, maupun tembok ya. Dari akhir itu ada glass slipper, di mana namanya glass slipper berarti digunakan untuk membersihkan kaca. Terima kasih Bu, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Desi, penjelasannya sangat bagus. Sekarang kalian boleh mengunggah untuk link LKPD-nya. Nah, di mana kalian akan mengerjakan tugas diskusi berkelompok. Jadi, kelompoknya kita urutkan saja dari absen 1 sampai dengan 6 kelompok 1, absen 6, 12 itu kelompok 2, dan seterusnya. Nah, di sini kalian harus sudah membaca materi tentang perlengkapan pada KB2 ya, di modul e-book kemarin. Kemudian diskusikannya itu untuk membahas rincilah kebutuhan perlengkapan kamar apabila ada kamar check out 5 dan guest in house 3. Kemudian kalian buat jawabannya boleh kalian diskusikan melalui WA group ataupun menggunakan media yang lain selanjutnya. Nah, baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa supaya materi kita itu barokah. Silahkan Arif dipimpin untuk doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jaga kesehatan, patuh kepada orang tua, lakukan ibadah dengan baik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus caption.